Dengan cara demikian, zigot dapat melekat sangat kuat pada rahim dan tidak dikeluarkan dari dalam tubuh. Keberadaan sel-sel di permukaan zigot yang tidak hanya terletak di tempat yang tepat, tapi juga menghasilkan enzim yang diperlukan, sekali lagi menunjukkan kesempurnaan penciptaan. Keberadaan penciptaan yang tanpa cacat ini menjadikan zigot tertanam dalam dinding rahim. Makhluk baru yang menempel pada rahim dan mulai tumbuh kini dikenal sebagai embrio. Fakta ini yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern memperlihatkan satu keajaiban penting dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah menggunakan istilah alaq untuk merujuk pada fase pertama dalam rahim seorang ibu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Alaq dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Kata ini bahkan digunakan untuk menggambarkan parasit tertentu yang menempel pada kulit dan menghisap darah. Dengan kata lain, dalam Al-Quran yang diturunkan pada saat pengetahuan manusia tentang biologi masih terbatas, sebuah kata telah digunakan yang dengan tepat melukiskan zigot dalam rahim sang ibu. Hal ini membuktikan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Makhluk hidup bersel satu yang tak terhitung jumlahnya mendiami bumi kita, sebuah planet yang dipenuhi kehidupan. Semua makhluk bersel satu ini berkembang biak dengan membelah diri dan membentuk salinan yang sama seperti diri mereka sendiri ketika pembelahan ini terjadi. Embrio yang berkembang dalam rahim sang ibu juga memulai hidupnya sebagai makhluk bersel satu, dan sel ini memperbanyak diri dengan membuat salinan diri mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, tanpa adanya perencanaan khusus, sel-sel bayi yang belum lahir ini akan berbentuk sama, dan yang pada akhirnya akan muncul bukanlah seorang manusia, tetapi gumpalan daging tak berbentuk. Akan tetapi hal seperti ini tidaklah terjadi, karena sel-sel tersebut bukanlah tanpa pengawasan. Beberapa minggu setelah sperma dan sel telur bertemu, sel-sel mulai tumbuh berbeda satu sama lain, mengikuti perintah rahasia yang diberikan kepada mereka. Kini kita tengah menyaksikan perubahan ini yang digambarkan sebagai suatu keajaiban oleh para ilmuwan. Sel-sel yang tidak memiliki kesadaran ini mulai membentuk organ dalam, rangka, dan otak. Sel-sel otak telah mulai terbentuk pada dua celah kecil ini. Pemandangan yang sedang Anda lihat sekarang ini, yang diambil menggunakan mikroskop elektron, adalah tahap awal perkembangan otak. Sel-sel otak akan berkembang biak dengan cepat di sini, dan sebagai hasil dari pertumbuhan ini, bayi akan memiliki sekitar 10 miliar sel otak. Kini kita sedang menyaksikan pembentukan sel-sel otak. Setiap menit, 100.000 sel baru ditambahkan pada kumpulan sel ini. Masing-masing sel baru yang terbentuk berperilaku seolah-olah ia tahu di mana ia harus menempatkan diri dan dengan sel mana saja ia harus membuat sambungan. Setiap sel menemukan tempatnya masing-masing. Dari jumlah kemungkinan sambungan yang tak terbatas, ia mampu menyambungkan diri dengan sel yang tepat.
terdapat 100 triliun sambungan dalam otak manusia. Agar sel-sel otak dapat membuat triliunan sambungan ini dengan tepat, mereka harus menunjukkan kecerdasan yang jauh melebihi tingkat kecerdasan manusia. Padahal sel tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Dan tidak hanya sel otak. Setiap sel yang membelah dan memperbanyak diri pada embrio pergi dari tempat pertama kali ia terbentuk, langsung menuju ke titik yang harus ia tempati. Dan setiap sel menemukan tempat yang telah ditetapkan untuknya. Dan di sini, dengan sel manapun mereka harus membentuk sambungan, mereka akan mengerjakannya. Jadi, siapakah gerangan yang menjadikan sel-sel yang tidak memiliki kesadaran tersebut mengikuti rencana cerdas ini? Profesor Sefat Babuna memberikan jawaban sebagaimana berikut. Bagaimana semua sel yang identik ini bergerak menuju tempat yang sama sekali berbeda, seolah-olah mereka secara mendadak menerima perintah dari suatu tempat dan berusaha agar benar-benar terbentuk organ-organ yang sungguh berbeda. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sel yang identik ini, yang tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan, yang memiliki genetika dan DNA yang sama, tiba-tiba menerima perintah dari suatu tempat. Sebagian dari mereka membentuk otak, sebagian membentuk hati, dan sebagian yang lain membentuk organ yang lain lagi. Proses pembentukan dalam rahim sang ibu berlangsung terus tanpa henti. Sejumlah sel yang mengalami perubahan tiba-tiba saja mulai mengembang dan mengerut. Setelah itu, ratusan ribu sel ini saling berdatangan, dan sel-sel ini membentuk jantung. Jantung ini akan terus-menerus berdenyut seumur hidup. Sesaat lagi kita akan melihat sebuah keajaiban yang nyata. Sel-sel yang berdiri sendiri secara terpisah satu sama lain ini sesungguhnya adalah sel-sel pembuluh darah. Lalu sel-sel ini mendadak mulai bergabung satu sama lain dan membentuk sambungan di antara mereka. Dan sel-sel tersebut membentuk pembuluh darah. Mari kita saksikan pemandangan menakjubkan lagi. Bagaimana sel-sel ini mengetahui bahwa mereka harus membentuk pembuluh darah dan bagaimana mereka melakukannya? Ini adalah satu di antara beragam pertanyaan yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Sel-sel pembuluh ini akhirnya berhasil membuat sistem tabung yang sempurna tanpa retakan atau lubang padanya. Permukaan bagian dalam pembuluh darah ini mulus, bagaikan dibuat oleh tangan yang ahli. Sistem pembuluh darah yang sempurna ini akan membawa darah ke seluruh bagian tubuh bayi. Jaringan pembuluh darah ini memiliki panjang lebih dari 40.000 km. Ini hampir menyamai panjang keliling bumi. Perkembangan dalam perut sang ibu berlangsung tanpa henti. Pada minggu kelima, tangan dan kaki embrio mulai terlihat. Benjolan ini sebentar lagi akan menjadi lengan. Beberapa sel kemudian mulai membentuk lengan. Tetapi sebentar lagi, sebagian dari sel-sel ini akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ribuan sel melakukan bunuh diri massal. Mengapa sel-sel ini membunuh diri mereka sendiri? Kematian ini memiliki tujuan yang amat penting. Bangkai-bangkai sel yang mati di sepanjang garis tertentu ini diperlukan untuk pembentukan jari jemari tangan. Sel-sel lain memakan sel mati ini, dan celah-celah kosong terbentuk di daerah ini. Celah-celah kosong tersebut adalah celah di antara jari-jari kita. Akan tetapi, mengapa ribuan sel mengorbankan dirinya seperti ini? Bagaimana dapat terjadi sebuah sel membunuh dirinya sendiri agar sang bayi dapat memiliki jari-jari pada saatnya nanti? Bagaimana sel tersebut tahu bahwa kematiannya adalah untuk tujuan tertentu?
Semua ini sekali lagi menunjukkan bahwa semua sel penyusun manusia ini diberi petunjuk oleh Allah. Pada tahap ini, sejumlah sel mulai membentuk kaki.